Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi bersama Bu Emi di sini. Kali ini ibu akan membawakan materi pembelajaran tema 2, subtema 1, muatan IPS. Adapun judul kegiatan kita atau pembelajaran kita kali ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebelum memahami makna proklamasi kemerdekaan, perlu kita ketahui dahulu sejarahnya ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah proklamasi diproklamirkan? Nah, untuk itu kita simak sejarah terjadinya proklamasi sehingga sampai diproklamirkan ya. Itu semua diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, di Rengas Dengklok ternyata teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu turut hadir BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 WIB pagi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itulah sejarah terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang mewakili dan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia antara lain yaitu 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dan sebagai awal lahirnya sebuah bangsa yang berdaulat. Adapun makna yang kedua, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan.
Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia yang pada saat itu mengalami kekosongan kekuasaan segera memanfaatkan momen tersebut untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Adapun makna yang ketiga adalah sebagai pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan bangsa lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Makna yang keempat, sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tetapi para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh karena itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan merupakan pemberian dari Jepang. Yang kelima, memaknainya sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Oke, anak-anak ibu, adapun penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan di sekitar lingkungan rumah. Contohnya, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga, rajin membantu orang tua. Penerapan yang kita bisa lakukan sebagai memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah dapat berupa mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmah, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Di lingkungan masyarakat, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kamu pahami untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan memberikan tugas buat kamu, yaitu tugas dari buku Bupena halaman 98, itu bisa kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian tugas yang ada di dalam buku PR tema 2, kamu kerjakan materi IPS yang terdapat pada subtema 1. Oke anak-anak Ibu, materi dan tugas sudah Ibu berikan. Semoga kamu dapat paham dan dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.